Pelatih Manchester City Pep Guardiola untuk kali pertamanya dalam karir kepelatihannya kalah dalam 4 pertandingan beruntun usai The Citizens ditaklukkan oleh Brighton and Hove Albion. Manchester City secara mengejutkan kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion dalam laga Liga Inggris di Stadion American Express. Hasil ini memperpanjang deretan kekalahan Manchester City menjadi 4 laga beruntun. Dalam pertandingan Liga Inggris sebelumnya, Manchester City juga kalah 1-2 dari Bournemouth. Selain itu, tim asuhan Pep Guardiola ini kalah 1-4 dari Sporting Lisbon di Liga Champions dan takluk 1-2 dari Tottenham Hotspur di Piala Liga Inggris. Saat melawan Brighton, Manchester City sebenarnya sempat unggul lebih dulu melalui gol dari bintang mereka Erling Haaland. Namun, tim tuan rumah bangkit dan berbalik unggul di akhir pertandingan. Dalam laga tersebut, Erling Haaland berhasil mencetak gol pada menit ke-23. Penyerang asal Norwegia itu mencetak gol usai melewati 2 bek lawan. Bahkan di menit ke-26, Haaland nyaris kembali membobol gawang Brighton andai sundulannya tidak diblok oleh kiper lawan. Namun di menit ke-78, upaya Brighton akhirnya berbuah hasil positif. Brighton mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat gol dari Joao Pedro. Lalu pada menit ke-83, Brighton akhirnya berbalik unggul menjadi 2-1 lewat gol dari Matteo Orelli. Hingga pertandingan berakhir, tak ada gol tambahan yang tercipta. Manchester City kalah 1-2 dari Brighton and Hove Albion. Usai kebobolan gol kedua, pelatih Manchester City Pep Guardiola tampak panik dan kecewa dengan garuk-garuk kepala di bench pemain Manchester City. Hasil ini membuat manajer City Pep Guardiola mengalami performa terburuk dalam karir kepelatihannya yang gemilang. Ini juga pertama kalinya Manchester City kalah dalam 4 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi dalam 18 tahun. Kekalahan tersebut juga membuat timnya dalam bahaya karena tertinggal dalam perburuan gelar. Manchester City saat ini masih tetap di posisi kedua klasemen dengan nilai 23 poin. Sementara Brighton yang kalah dari Liverpool seminggu lalu naik ke posisi 4 besar dengan 19 poin. Saya akan merenung dalam 10 hari ini, menjernihkan pikiran. Pemain kembali bugar, ini targetnya. Satu-satunya pencapaian serupa pernah dialami Pep Guardiola di Bayern Munchen pada tahun 2015 lalu. Saat itu, ia mengalami 3 kekalahan beruntun dan 1 kekalahan adu penalti di Piala Jerman. Kami mencoba menganalisis bagaimana performa kami 4 kali berturut-turut. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana kami bermain. Level permainan kami sangat bagus di saat-saat tertentu, tapi kami tak mampu melanjutkannya. Ada berbagai alasan mengapa Manchester City berada dalam situasi krisis. Salah satunya adalah faktor cedera. Manchester City saat ini memang tengah kehilangan banyak pemain kunci. Rodri, John Stones, Ruben Dias, Jack Grealish dan Kevin De Bruyne tengah berada dalam kondisi cedera. Pandit BBC Sport Steve Sidwell melihat Manchester City sejatinya tampil apik pada laga melawan Brighton, terutama penampilan mereka di babak pertama. Namun, dengan kesalahan minor pada babak kedua, Brighton memberikan rasa sakit pada mereka. Soal Manchester City, ada awan gelap di atas mereka saat ini. Tetapi Anda tahu mereka selalu dapat terus melaju tanpa terkalahkan. Mereka harus beraksi cepat setelah jeda internasional. Pada pertandingan berikutnya 23 November mendatang, Manchester City akan menjalani laga penuh tantangan. Mereka akan melawan Tottenham Hotspur yang akhir bulan lalu mendepak mereka dari Piala Liga.